Oke, di sini Bang Tutor akan membahas kenapa sih Binetwork itu tidak listing di Binance. Di sini saya akan mengupas sedikit ya tentang alasannya. Jadi kalian bisa simak video ini sampai selesai, jangan di skip agar tidak ada yang terlewati. Dan buat teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu, aktifkan juga tanda loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari Bang Tutor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Bang Tutor. Di kesempatan kali ini Bang Tutor ingin membahas kembali ya tentang Binetwork ya, yang mana ini ada pertanyaan, Bang, Binetwork kenapa masih belum ada di Binance? Oke, di sini saya akan bahas sedikit ya tentang Binetwork ini, kenapa masih belum listing di Binance, padahal sudah listing di beberapa exchange seperti OKX, Get.io dan lain sebagainya. Bitget juga ada ya. Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan itu saya akan bahas sedikit ya, mungkin dari teman-teman nanti ada tambahan, silakan kalian bisa menambahkan di kolom komentar ya. Untuk yang pertama yaitu kenapa Binetwork sampai hari ini masih belum listing di platform Binance ya. Jadi pertanyaan ini biasanya muncul karena Binetwork ini memiliki komunitas yang sangat besar dan dengan jutaan pengguna di seluruh dunia yang aktif menambang Binetwork ya, melalui ponsel setiap harinya ya. Secara logika, proyek yang dengan basis pengguna sebesar itu seharusnya sudah menarik perhatian dari exchange besar seperti Binance ya. Namun pada kenyataannya listing di Binance bukanlah proses yang sederhana dan tidak hanya bergantung pada popularitas semata. Binance ini merupakan salah satu bursa kripto terbesar di dunia yang memiliki standar yang sangat ketat ya dalam memilih aset digital yang yang akan mereka dapatkan. Tujuan utama dari Binance sendiri yaitu melindungi pengguna, menjaga likuiditas pasar dan memastikan bahwa setiap proyek yang terdaftar benar-benar siap secara teknis, hukum dan ekonomi. Dalam konteks inilah Binetwork masih menghadapi banyak tantangan yang membuat Binance bersikap sangat berhati-hati. Salah satu alasan utama adalah status jaringan Binetwork sendiri. Karena hingga saat ini Binetwork masih berada dalam fase mainnet tertutup atau enclosed mainnet. Artinya, meskipun Pi sudah memiliki blockchain dan transaksi internal, jaringan tersebut belum sepenuhnya terbuka untuk integrasi bebas dengan pihak eksternal seperti exchange besar ya. Binance membutuhkan akses penuh ke mainnet yang benar-benar terbuka agar mereka bisa melakukan integrasi wallet, sistem deposit dan penarikan ya, serta memastikan keamanan transaksi berjalan tanpa hambatan. Selama Binetwork ini belum membuka jaringan secara penuh, jadi risiko teknis tetap dianggap terlalu tinggi. Selain itu, aspek desentralisasi juga menjadi perhatian besar. Binance cenderung lebih selektif terhadap proyek yang masih memiliki tingkat kontrol tinggi dari tim inti. Dalam kasus Binetwork ini, banyak komponen penting seperti pengelolaan node, kebijakan KYC dan roadmap pengembangan masih sangat bergantung pada keputusan tim pusat. Bagi exchange besar, kondisi seperti ini
bisa menimbulkan pertanyaan tentang stabilitas jangka panjang dan potensi perubahan kebijakan mendadak yang bisa berdampak langsung pada pasar. Dan faktor berikutnya adalah utilitas juga ekonomi token Pi itu sendiri. Hingga sekarang nilai Pi Network belum secara resmi di pasar terbuka. Tidak ada mekanisme harga yang transparan dan tervalidasi secara global. Binance itu biasanya hanya melisting aset yang sudah memiliki pasar jelas, volume perdagangan yang nyata, dan model ekonomi yang dapat dianalisis secara objektif. Tanpa price recovery yang sah dan terbuka, Binance akan kesulitan menentukan mekanisme perdagangan yang adil dan aman bagi penggunanya. Terus masalah likuiditas juga tidak bisa diabaikan untuk exchange sebesar Binance. Likuiditas adalah segalanya. Mereka membutuhkan jaminan bahwa aset yang terdaftar dapat diperdagangkan dengan volume besar tanpa menyebabkan fluktuasi harga ekstrim. Pi Network sendiri ini dengan kondisi distribusi koin yang masih belum sepenuhnya jelas dan pembatasan transfer antar pengguna belum dapat menjamin likuiditas yang stabil. Jika Pi langsung di listing tanpa kesiapan ini, risiko pump dan dump akan sangat tinggi, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan pengguna yang dipegang oleh Binance. Lalu aspek regulasi juga menjadi pertimbangan krusial. Binance beroperasi di banyak negara dan berada di bawah pengawasan regulator yang ketat. Pi Network sendiri masih menghadapi berbagai pertanyaan hukum terkait status asetnya, model distribusi, serta kepatuhan terhadap regulasi keuangan di berbagai yurisdiksi. Proses KYC yang dilakukan Pi Network memang menunjukkan niat untuk patuh terhadap aturan, tetapi Binance juga membutuhkan kepastian hukum yang lebih luas dan juga pastinya harus jelas ya sebelum mengambil resiko listing. Selain itu, transparansi proyek menjadi faktor penting lainnya. Binance biasanya melakukan audit menyeluruh terhadap kode sumber, struktur organisasi, penggunaan dana, serta roadmap jangka panjang yang dalam satu proyek. Sedangkan Pi Network sendiri dikenal cukup tertutup dalam beberapa aspek teknis dan bisnisnya. Bagi komunitas, hal ini mungkin dianggap sebagai strategi jangka panjang, tapi bagi exchange Binance sebesar itu, keterbatasan transparansi dapat menimbulkan keraguan dan menambah faktor risiko. Harapan dari komunitas Pi sendiri ya sangat besar, juga justru menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, komunitas besar menunjukkan potensi adopsi yang luas, namun di sisi lain, ekspektasi yang terlalu tinggi bisa menciptakan tekanan besar pada pasar jika terjadi listing. Nah, di sini Binance tentu tidak ingin menghadapi situasi yang di mana jutaan pengguna langsung menjual koin mereka dalam waktu bersamaan. Nah, ini bisa menyebabkan dump ya. Ini bisa menyebabkan kejatuhan harga drastis dan kerugian besar bagi para investor ya. Penting juga untuk dipahami bahwa Binance jarang melisting proyek hanya karena permintaan komunitas. Jadi voting komunitas memang ada, tetapi itu hanyalah salah satu faktor kecil. Keputusan akhir tetap berada di tangan tim internal Binance yang menilai proyek dari berbagai sisi teknis, finansial, dan hukum. Dalam kasus ini, Pi Network meskipun dukungan komunitas sangat kuat, faktor-faktor fundamental lainnya masih dianggap belum memenuhi standar mereka. Jadi bukan berarti Binance menolak Pi Network secara permanen ya. Namun banyak proyek besar di masa lalu juga membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum akhirnya di listing di exchange utama. Binance juga cenderung menunggu momen yang tepat ketika sebuah proyek benar-benar matang, stabil, dan
siap menghadapi pasar global tanpa menimbulkan risiko besar bagi para penggunanya. Jika suatu saat P-Network membuka mainnet sepenuhnya, diperjelas model ekosistem ekonomi tokennya, meningkatkan transparansi serta menunjukkan utilitas yang nyata, terus digunakan secara luas di dunia nyata, maka peluang listing di Binance akan terbuka lebih besar. Binance tidak menutup pintu ya, mereka juga hanya menunggu kesiapan yang konkret aja. Dan pada akhirnya keputusan Binance untuk tidak melisting P di market di Binance sendiri ya, itu bukan bentuk penolakan terhadap komunitas atau potensial P-Network. Cerminan dari prinsip kehati-hatian yang mereka terapkan dalam dunia kripto yang penuh dengan volatilitas dan risiko. Kehati-hatian seringkali lebih penting daripada kecepatan bagi pengguna P-Network sendiri. Dan memahami proses ini dapat membantu membangun ekspektasi yang lebih realistis dan fokus pada pengembangan ekosistem jangka panjang, bukan hanya sekedar menunggu listing di exchange besar. Jadi menurut kalian bagaimana? Yang pasti dari kesimpulan ini, P-Network itu dari pihak Binance sendiri bukan semerta-merta menolak untuk melistingkan P-Network di exchange mereka, tapi ini sebuah pertimbangan besar dampak dari listingnya nanti untuk jangka panjangnya bagaimana. Yang ditakutkan adalah kerugian besar dari para investor retail ya, tentunya. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan tentang apa alasan dan mengapa P-Network ini sampai saat ini sudah hampir setahun ya untuk open mainnet, tapi belum bisa listing di Binance ya. Dan jawabannya sudah saya sampaikan dalam bahasan di kali ini. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport ke channel ini. Tetap stay tune ya, karena di sini Bang Tutor akan selalu memberikan informasi terupdate seputar kripto dan airdrop ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.